Ya Allah, apa yang harus aku kerjakan? Orang tua menuntut semuanya harus bisa dikerjakan. Pusing. Bagaimana caranya aku agar bisa membahagiakan orang tua yang menuntut saya harus bekerja? Pusing. Bagaimana ini ya Allah? Bagaimana caranya? Berikan aku petunjuk ya Allah. Wah, ada orang dalam nih kayaknya. Aku deketin deh. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Apa kayaknya lagi ada masalah ya? Iya nih Bu. Namanya siapa? Coba dituntut. kenalan dulu deh. Oh, saya namanya Munawar. Tinggalnya Saya tinggal di orang tua. ada masalah apa kayaknya? Saya lihat dari tadi ini sedang ada masalah di bawah. Iya Bu, saya pusing karena saya harus dituntut dengan orang tua harus bekerja. Sedangkan cari pekerjaan itu sulit, tidak semudah yang kita inginkan. Ya, berarti bener bukan hanya adik aja yang ngomong kayak begitu. Banyak anak-anak yang sudah punya pendidikan, lagi punya skill, tapi emang berarti ini pemerintahan ini nggak memberikan kesejahteraan buat kita. Di tokoh agama tuh tidak memberikan jalan keluar buat kita. Ini deh, ini dari ibu ya, ada solusi. Di tempat ibu, komunitas ibu itu yang mau ikut sama kita gabung nanti akan dijamin pekerjaannya, kemudian akan diberikan yang untuk hal-hal yang positif. Kalau kita bekerja kan ada punya skill ya. Mau nggak ikut ke tempat ibu? Betul, Komunitas Ibu. ibu. Betul Bu, Iya, apakah seperti itu? Iya. Ya, kalau memang ada komunitas yang seperti itu yang bisa membuat saya bisa bekerja dan bisa menyenangkan orang tua, Iya, saya pasti, siap. iya. Kita udah nggak percaya lagi sama pemerintah, udah nggak percaya lagi dengan tokoh-tokoh agama yang ada. Udah ikut ini aliran saya aja. Ini deh di tempat saya, di komunitas saya, guru-guru saya. Pokoknya kalau adik mau ikut saya, nanti terjamin deh kehidupannya. Betul itu Bu. Iya, makmur deh, bisa bantu saudara-saudara, bisa bantu yang lain. Tapi ya harus ikut komunitas kami, ikut untuk ikut saya kenalkan ke guru saya. Mau nggak? Oh, mau Bu, saya sangat Ya, mau Bu. nanti masalah ibu, insya Allah bakal tuntas, bakal beres. Kita nggak bisa percaya lagi dengan pemerintah, kita nggak bisa percaya lagi dengan tokoh-tokoh agama. Apa mereka hanya ngomong aja? Coba kalau di komunitas saya, adik pasti akan ada solusinya, terjamin deh. Yuk, ayo ke tempat ibu. Terima kasih Ibu, terima Iya, kasih. sama-sama. Terima kasih atas solusinya Bu. Iya, sama-sama deh. Ayo tempat ibu kenalkan ke guru ibu. Jadi kalau kita ngikutin pemerintah, itu kita sama juga ngikutin setan. Karena mereka tidak berpedoman kepada Al-Quran. Mereka berpedoman kepada apa yang mereka bikin, yaitu Pancasila. Pancasila itu bikinan orang, bukan wahyu dari Tuhan, bukan wahyu dari Allah. Maka itu salah kalau kemudian itu kita ikuti. Maka seharusnya kita ikuti golongan kita yang benar-benar membawa ajaran yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi kita harus menentang, kita harus membasmi mereka sebetulnya, supaya kita menjadi agama yang benar-benar murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian kalau mengikuti mereka, maka kalian akan sesat. Kita yang tidak sesat. Inilah ajaran yang benar. Kita ikuti Al-Quran, kita ikuti Sunnah tanpa memperdulikan mereka. Mana ada itu pajak? Pajak itu bikinan orang. Yang ada dalam Islam cuma zakat. Tidak lebih dari itu. Kita sekarang bayar pajak, terus bayar zakat. Itu namanya
pengacauan dalam agama. Itu tidak benar. Maka kita ikuti apa yang telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Assalamualaikum, Be. Lam. Jawab yang benar apa, Be? Anak lagi bahagia nih, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini, Be, alhamdulillah, Be. Anakmu dapat kerjaan, Be, dapat pencerahan nih. Dari kemarin saya suruh cari kerjaan terus. Sekarang udah dapat nih, Be. Babe mau ikut sama saya kan nih? Apaan itu? Kerjaan apa? Kita kalau Baba bisa ngikut juga ke kelompok kita ini, hidup kita akan senang. Nggak kayak pemerintah cuma janji-janji doang, suruh sekolah yang tinggi tapi cari pekerjaan aja susah. Tapi di kelompok ini kita udah enak pokoknya, Be. Anak biar di sekolahin lah Pak, tinggi-tinggi kok. Sekarang ikut agak aliran yang nggak bener. Kata siapa, Be? Babe masuk dulu, Be. Pasti pokoknya Babe tertarik. Tadi itu melawan pemerintah, itu nggak boleh. Agama sesat itu. Tapi kita pemerintah nggak memberikan yang terbaik untuk anak Babe. Gimana nih? Babe nggak kira. Pergi sana kalau mau. Anak ketemu diri. Orang tua udah dikasih pekerjaan malah masih marah-marah aja. Bagaimana ini jadinya? Udah sana pergi. Ya, Be. Assalamualaikum. Lam. Orang tua tuh gimana maunya? Udah dapat pekerjaan, udah dikasih fasilitas, tapi masih disalahkan. Bagaimana ini orang tua? Mau apa orang tua ini? Kurang apa jadinya? Bagaimana ini jadinya? Saya harus bagaimana? Udah dikasih pencerahan, dikasih kerjaan, tapi masih disalahkan juga oleh orang. Alhamdulillah hari ini aku ada acara ke Kemenang. Ya bisa masih ada waktu nih jalan ke sana hari ini. Mau naruh dari mana? Iya, halo Isna, apa kabarnya? Alhamdulillah. Iya. Ini saya tuh lagi ada masalah. Saya udah dikasih pekerjaan, tapi orang tua tidak mengizinkan. Bagaimana caranya? Padahal pekerjaan itu udah bagus, semua kita dikasih. Emang dari apa yang ngajak itu siapa? Kok ke orang tua kok nggak sesuai, nggak cocok itu kenapa emang? Padahal itu tempatnya udah bagus, kita udah dikasih persediaan semua yang kita inginkan. Tapi emang komunitas cuma beberapa orang sih, emang nggak begitu banyak. Mas Solisina nih Isna saya. Kita jalan dulu, kita ngobrol dulu yuk sebentar yuk. Ya kita ngobrol di situ. Kita ngobrol di situ sebentar yuk. Iya. Terima kasih. Ya, gini. Ini loh Is, aku kesel sama orang tua saya. Saya sudah diberikan pekerjaan, fasilitas, tahu-tahu orang tua saya marah, kesel dan memaki-maki saya, malah katanya saya itu tidak benar, tidak berbakti dengan orang tua. Ya karena menurut saya itu adalah yang paling benar. Dan katanya kata guru saya tersebut boleh membunuh orang tua karena untuk kebaikan kita. Oh gitu. Yang namanya orang tua itu agama kita kan kita udah belajar. Yang namanya orang tua nggak ada, apalagi sampai membunuh. Kita mengatakan saja nggak boleh. Ya, enggak. Jangan-jangan ini ada yang salah nih. Yang salahnya apa nih? Ya nggak tahu, tapi kayaknya nih mungkin ya sekarang itu banyak aliran sesat, aliran yang tidak bertanggung jawab. Sehingga ini salah gitu. Maka kita coba deh kita ikut saya nanti ya, hari ini ada seminar. Oh iya, di mana itu? Di Kemenang tentang aliran sesat. Siapa tahu itu nanti menjadi pencerahan dan kita tahu bahwa itu aliran sesat atau tidak. Nanti gitu. kamu bisa nanya deh ke pimpinan dari penyuluh atau dari pimpinan dari Kemenang ya. Oke. Ya, kita jalan sana yuk. Iya. Bareng nih mumpung masih ada waktu yuk. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan tentang moderasi dalam beragama yang berkaitan bahwa Islam itu adalah agama yang wasatiyah. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa kita ini adalah ummatan wasaton, umat pertengahan
yang tidak ke kanan, ekstrim ke kanan dan tidak juga ekstrim ke kiri. Agama Islam adalah menjunjung tinggi Al-Quran dan mentaati Rasulullah SAW, juga berikut pemerintah. Jadi sebetulnya ajaran moderasi ini adalah menyatukan antara agama dalam kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau perlu nih mau laporan. Baik, silakan Bu. Ya. Ada apa Ibu? Ini Pak, ini teman saya, Ya. Ibu Naro. Mbak Naro ini dibawa sama namanya Pak Syekh Amir, Ya. ikut kalau kita bilang adalah sesat. Nah ini katanya nih mau ada komang, terus mereka kelompoknya itu kelompok yang ya dalam sesat Pak. Makanya nih saksinya beliau namanya Saksinya, Pak. Ya. ya. Jadi Saudara-saudara sekalian, kita sudah punya rencana untuk melakukan pemboman. Ini kita lakukan dalam rangka agar memberikan peringatan kepada orang-orang yang selalu menghalangi kita. Nah, dengan kita melakukan bom itu diharapkan supaya sebagian besar penduduk kita itu bisa mengikuti. Nah, untuk rencana itu kita harus atur strategi untuk pemboman. Kapan tuh Pak? Kita lakukan pada saat mall itu ramai. Kira-kira kita lakukan pemboman itu sekitar sore menjelang maghrib, karena kita sedang banyak tujuan pada saat itu. Nah, jadi untuk membom itu kita harus melakukannya lewat belakang, karena pintu belakang itu dekat dengan pintu kamar mandi, itu ada WC, dan itu jarang didatangi orang. Di belakang itu emang udah agak kosong kalau waktu-waktu itu, karena memang itu bukan tempat orang banyak, karena hanya orang kepentingan aja. Itu kosong di situ, sudah dilakukan survei, itu kosong pada waktu itu. Siap. Jadi kita lewat belakang, jadi turun semua dari mobil lewat belakang kita. Siap. Katakan, yang kurang. Wilayah ini sudah kami kepung semua.